Sekarang jam 2 pagi lewat 15 menit. Suara notifikasi WA bunyi lagi. Grup bimbingan skripsimu masih aktif. Ada yang panik karena ngerjain revisian, ada yang baru mulai bab 1. Nah, kamu lagi kosong natap ke layar laptop. Kamu coba memahami review dari dosen pembimbing yang sepertinya bahasanya alien banget. Atau mungkin kamu sekarang baru lulus, baru aja masuk kerja di kantor baru. Sebentar lagi jam 12 malam, kurang 15 menit, kamu masih di kantor. Besok ada presentasi penting dan bosmu baru aja ngirim email dengan judul urgent, semuanya huruf kapital. Jantungmu deg-degan parah, kecemasan mulai mengintai. Ya, kita semua pernah atau akan ada di sana ya, berjuang, bertanya-tanya. Nah, saat kamu buka Instagram buat refreshing sejenak, kamu ngeliat instastory tetanggamu yang baru aja diterima kerja di Google, atau update LinkedIn dari senior SMA kamu yang tiba-tiba jadi Forbes 30 under 30. Sekarang semangkok Indomie yang menemani lemburmu ya kerasa hambar. Kok mereka bisa ya? Apa sih rahasianya? Pertanyaan itu menggantung bersamaan dengan aroma kopi dan keringatmu yang sekarang lagi lemburan. Hari ini kita bakal membuka tabir itu, bukan dengan kata-kata motivasi yang udah sering kamu dengar, bukan dengan kerja keras atau kerja. Menurut gue itu nggak ada maknanya sih. Di channel ini gue biasa bahas soal konten edukasi, pendidikan tinggi, dan juga karir. Buat kalian yang merasa cocok dengan konten macam ini, kalian bisa subscribe channel ini. Dan juga buat kalian yang merasa video ini bermanfaat buat kalian, pertama like dulu videonya, dan jangan lupa juga buat share video ini ke teman kalian yang kira-kira membutuhkannya. Kali ini kita bakal menyelam jauh ke realita yang jarang diomongin, yang memang agak gelap dan sering bikin gregetan, tapi sangat-sangat nyata. Jadi minimize dulu tab Microsoft Wordmu, matikan notif WA grup kantor atau grup angkatan, ambil nafas dalam-dalam. Jadi kalau udah siap untuk lihat apa yang dibalik tabir kerahasiaan itu, yuk kita mulai bongkar bareng-bareng. Kita sering dengar, yang penting kamu pinter dulu, nanti pasti bisa sukses di mana-mana. Atau kalau kamu tanya Hencer, mau gelar dari kampus manapun ya nggak masalah. Tapi coba deh lihat realitanya. Ini mungkin pahit, tapi dengerin dulu ya. Privilege dan koneksi di kampus ternama itu seringkali lebih powerful daripada kecerdasan yang murni. Kok bisa? Bayangin ada dua orang yang sama-sama pinter, mungkin bisa diomong jenius. Yang satu kuliah di kampus top, katakanlah ITB atau Oxford mungkin. Yang satu lagi di kampus ruko biasa. Si kampus top ini dapat info magang di Google langsung dari career center atau mungkin pembimbingnya. Di kampus ruko ya paling banter dapat info dari Jobstreet. Belum lagi soal networking. Lulusan kampus ternama punya jaringan alumni yang udah besar banget, udah bertahun-tahun adanya. Mereka bisa dapat rekomendasi kerja atau bahkan investor buat startup mereka itu dari senior alumninya. Ya dari kampus ruko, seniornya aja masih pusing. Ya tentu harus mulai dari nol. Terus ada lagi nih yang namanya the power of brand name. CV dengan nama kampus ternama itu seringkali lolos dari seleksi awal HR, bahkan sebelum skillnya diuji. Ya bayangin aja, ada ribuan CV masuk, masa si HR buka lulusan kampus ruko dulu? Enggak ya, biasanya ya. Jadi lulusan kampus ruko ya memang harus ekstra keras membuktikan diri. Dan jangan lupa, di banyak perusahaan yang memang udah top, ada budaya nggak tertulis untuk ngerekrut mereka yang dari alma mater yang sama. Ya misalnya paling banyak di sana lulusan UI, ya mereka akan ngajak yang lulusan UI. Ini bikin lulusan kampus ternama punya semacam jalan tol di karir ya. Belum lagi soal akses buat resource. Kampus yang besar punya lab yang canggih, dosen periset kelas dunia, dan juga dana penelitian yang melimpah. Ini nggak cuma soal belajar ya, tapi buat kalian punya kesempatan membuat portofolio yang besar, banyak, dan wow. Yang terakhir, gak kalah penting ya, adalah mentalitas atau mindset. Kuliah di kampus ternama sering banget membentuk mindset, ya gua pantas ada di sini karena gua ini udah terpilih. Ini juga menjadi mentalitas yang punya dampak besar buat kalian punya keberanian lebih mengambil peluang yang ada. Nah, sekarang gimana buat si jenius yang kuliah di kampus ruko, atau bahkan jenius yang nggak kuliah? Ya seringkali harus bekerja 2 atau 3 kali lebih keras buat bisa mencapai level yang sama, atau bahkan nggak bisa sama sekali buat mencapainya. Ini bukan berarti mereka nggak bisa sukses ya. Banyak contoh orang sukses yang bukan dari kampus top, tapi ya harus realistis. Jalur mereka pasti jauh lebih terjal.
Pertama, dari awal proses seleksi kampus ternama. Kedengarannya sih fair. Siapa yang pinter, siapa yang rajin belajar, yang nilainya bagus, dia yang masuk. Tapi sebenarnya nggak sesederhana itu ya. Coba ingat kalian waktu sekolah, waktu SMA. Ada kan temen yang kayaknya hidupnya tuh gampang banget. Orang tuanya dokter spesialis, insinyur migas, atau pengusaha sukses. Dari SD udah les sana sini, liburan ke luar negeri. Nah, pas UTBK mereka bisa ikut bimbel mahal, punya akses ke soal-soal prediksi, bahkan ada yang dikursusin caranya interview. Sementara itu banyak dari kita yang harus belajar sendiri, cari materi sambil kerja part time, bahkan ada yang sekedar tes doang harus mikirin ongkosnya gimana. Jadi bahkan sebelum mulai ujian pun titik mulainya itu udah beda jauh. Lulusan kampus top ya sering bilang, ya gue cuman belajar rajin aja sih, tapi nggak ceritain banyak dari mereka punya privilege yang nggak semua orang punya. Kan berarti mereka nggak pinter ya, tapi ya nyatanya sih gitu. Nah, kita lanjut ke dunia kerja. Ini sering banget bikin gregetan. Lulusan kampus ternama bilang, gue dapet di sini karena skill gue. Nah, gue lolos tes. Tapi guys, ada yang nggak diungkap di sini. Sistem rekrutmen sebenarnya bias banget. Seperti yang gue bahas sebelumnya, banyak perusahaan punya semacam jalur khusus buat lulusan kampus tertentu. CV mereka lebih mungkin lolos di seleksi administratif kan sebelum skillnya diuji. Oh, ini dari UI. Karena gue orang UI, ya udah langsung interview aja. Wah, ini ITB, pasti pinter nih orangnya. Sementara lulusan kampus lain, ya belum tentu CV-nya dibuka. Harus kerja keras ekstra buat sekedar kalian bisa menunjukkan skill kalian. Belum lagi soal koneksi. Ada istilah ya, bukan masalah kamu tahu apa, tapi kamu tahu siapa. Ini sayang banget tapi sering kejadian. Lulusan kampus top punya alumni yang kuat. Mereka bisa dapat rekomendasi atau tawaran kerja langsung dari senior atau dosen pembimbing. Yang dari kampus lain, ya harus berjuang sendiri. Bahkan untuk CV yang dibuka aja harus berjuang kan. Dan yang paling nyesek, kultur para elit ini sulit banget ditembus. Ini yang paling jarang diomongin. Ada semacam lingkaran dalam, ada semacam inner circle yang nggak kelihatan, tapi ada. Orang-orang dari kampus besar, strata pekerjaan tertentu, punya bahasa mereka sendiri yang dari jauh aja mereka udah tahu kalau kalian bagian dari kalangan gua atau enggak. Lulusan kampus top sering ngomong, semua orang bisa sukses kok, tapi realitanya ada tembok nggak terlihat yang bikin orang yang nggak elit itu susah masuk. Ini bukan cuma soal skill untuk kerja keras, ini soal sistem yang udah didesain buat menguntungkan mereka yang udah menjadi kalangan elit. Pertama, nepotisme terselubung. Kalian pernah gak sih heran lihat teman dari kampus yang top tiba-tiba dapat posisi keren di perusahaan gede? Padahal waktu SMA kuliahnya biasa aja, skillnya juga gak gimana-mana, tahu-tahu udah jadi manajer di perusahaan internasional. Di balik layar sering ada cerita yang gak diumbar. Mungkin ada senior dari kampus yang sama yang udah jadi pejabat tinggi di perusahaan itu, atau mungkin bisa jadi ada rekomendasi khusus dari jaringan alumni mereka. Ya bilangnya sih kebetulan ada lowongan cocok yang lagi dibuka. Tapi ya taulah kebetulan macam apa itu. Yang bikin tambah nyesek, ya ini bukan cuma soal dapat kerjaannya, ini soal akses ke peluang yang semua orang nggak punya. Lulusan kampus top punya ikatan alumni yang super solid. Mereka bisa dapat info lowongan bahkan sebelum diumumkan ke publik. Belum lagi soal rekomendasi atau referensi. Bayangin aja kalau CV-mu di forward langsung sama alumni yang udah jadi direktur. Beda ya sama kamu isi formulir di website pencari kerja. Ada lagi yang namanya mentoring tersembunyi. Banyak alumni sukses yang peduli dan dengan senang hati jadi mentor buat junior dari alma mater mereka. Mereka bisa ngasih insight, strategi karir, bahkan bisa bantuin pas lagi ada masalah di pekerjaanmu. Ini rasanya kayak nge-cheat ya buat naik level di dunia kerja. Yang bikin makin sebel, ya mereka bilangnya, ini hasil kerja keras gua. Dan kita tahu, tanpa alumni yang mereka pegang di belakang, belum tentu mereka bisa dapat kesempatan itu. Pernah dengar gak soal mafia Berkeley? Ini contoh nyata gimana koneksi alumni bisa jadi superpower. Gua gak melebihkan ketika ngomong superpower ya. Jadi dulu ada sekelompok alumni UC Berkeley yang sukses di pemerintahan Indonesia, khususnya di era Presiden Soeharto. Mereka bikin network yang super kuat, saling bantu dalam bisnis, investasi, bahkan politik. Hasilnya, mereka jadi salah satu kelompok yang paling berpengaruh di pemerintahan Indonesia pada tahun 1960-an. Tapi guys, bukan berarti kita yang bukan dari kampus besar itu nggak bisa sukses. Kita cuma perlu kerja lebih keras buat bangun koneksi, mulai dari lingkungan terdekat, manfaatkan media sosial buat membangun keberadaan kalian, dan jangan takut buat reach out ke orang-orang yang sudah punya posisi. Gue punya temen, sebut aja Andi, lulusan kampus biasa di Bali. Dia gak nyerah, mulai dari buat startup kecil, aktif banget di komunitas ekspatriat, lambat laun dia mulai dikenal, dan sekarang dia jadi salah satu pengusaha besar dan juga aktivitas HIPMI, dan juga aktivis HIPMI atau Himpunan Pengusaha Muda Indonesia.
guys, kita udah bahas banyak hal tentang strategi gelap di balik kesuksesan lulusan universitas ternama. Mungkin sebagian dari kita merasa, udah telat dong, bukan bagian dari kampus top. Tapi tunggu dulu, jangan patah semangat. Sekarang kita bakal bahas strategi buat terus berkembang meskipun kita bukan dari kampus top. Kita harus selalu adaptable, punya mental yang terus berkembang. Seperti ini yang bikin orang seperti Ahmad Sahroni itu bisa sukses. Tahu nggak sih, dia itu cuma lulusan SMA awalnya, tapi sekarang dia jadi anggota DPR dan pengusaha sukses yang sudah lulus S3. Gimana caranya? Ya, dia selalu adaptif sama perubahan. Dari jualan es kelapa muda, Tanjung Priok, jadi sopir truk, dia belajar tentang supply chain. Terus dia masuk ke bisnis ekspor-impor sendiri, belajar soal perdagangan internasional. Gak berhenti di situ, akhirnya dia merambah ke industri properti dan teknologi. Kali masuk bidang baru, dia gak sungkan buat belajar dari nol. Mental berkembangnya itu loh yang bikin dia bisa terus maju. Dia gak pernah bilang, kan cuma lulusan SMA. Baliknya dia selalu mikir, oke, apa yang harus gue pelajari buat bisa berkembang. Nah, ini yang perlu kita tiru. Mungkin kita nggak punya jasa dari kampus yang besar, tapi kita punya mindset untuk selalu harus belajar. Udah mulai dengan hal kecil. Misalnya, tiap minggu baca satu buku bekas saja tentang sesuatu yang lo minati. Atau ikut kursus online, Coursera, edX, atau Udemy. Gak perlu yang mahal-mahal, yang gratis di YouTube juga oke. Penting konsisten, lama-lama pengetahuan lo bakal numpuk dan bakal jadi modal yang gak kalah penting bandingkan jasa dari kampus besar. Kita juga perlu punya dan menciptakan kelompok yang mutual, jadikan networking yang solid. Nah, ini yang dilakuin sama Bahlil Lahadalia ya. Dia bukan dari kampus top, tapi sekarang jadi menteri investasi dan terakhir menteri ESDM. Gimana caranya? Bahlil itu aktif banget di organisasi pengusaha. Kan terakhir dia jadi ketua umum HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dari situ dia bangun koneksi yang kuat, ketemu banyak pengusaha berpengaruh dari yang masih awal-awal sampai yang udah jadi konglomerat. Koneksi ini yang akhirnya jadi tangga buat dia naik menjadi menteri kepercayaan Pak Presiden. Jadi meskipun kita nggak punya jaringan alumni kampus top, kita bisa bikin jaringan sendiri. Caranya mulai dari yang kecil dulu, buat komunitas di bidang yang kamu minati. Misalnya tertarik sama digital marketing, ya join grup Facebook atau Telegram, aktif diskusi, tanya-tanya dan share pengalaman dan ilmu yang kamu miliki. Atau coba deh ikut meet up atau seminar. Sekarang banyak banget yang online, jadi lebih gampang diakses. Ikut gini, jangan cuma duduk diam atau mendengarkan aja. Ada ini buat networking, kenalan sama pembicara, tanya jawab, ngobrol sama peserta lain. Siapa tahu dari situ bisa dapat mentor atau bahkan peluang kerja baru. Karena juga harus pintar-pintar mencari peluang jam magang atau riset yang mungkin gajinya nggak gede. Tapi dengan masuk di sini ada kan kesempatan buat ketemu sama pendiri perusahaan atau pemegang dana. Aku punya temen, sebut aja namanya Oni. Ya, ini lulusan SMK Rekayasa Perangkat Lunak. Dari sekolahnya nggak terlalu terkenal, tapi dia nggak pernah cari kesempatan magang di startup teknologi kecil. Awalnya cuma jadi admin sosial media, tapi dia nggak cuma ngerjain tugasnya doang, dia aktif ngasih ide, bahkan sampai bikin proposal campaign yang dipakai sama startup itu. Hasilnya ownernya yang notice. Ini dia meeting penting, kenalin sama investor. Pas dia lanjut lulus kuliah, dia udah punya network yang solid di dunia bisnis. Ya sekarang dia udah jadi eksekutif di salah satu perusahaan teknologi besar di Indonesia. Coba juga ikut riset pro bono di NGO, di lembaga non-profit, lembaga pemerintahan atau kampus. Selain dapat pengalaman, kalian juga bisa bangun koneksi sama orang-orang penting. Siapa tahu bisa dapat rekomendasi buat kerjaan atau beasiswa studi lanjut di kampus-kampus yang besar. Ingat ya, meskipun kita bukan dari kampus ternama, kan berarti kita nggak bisa sukses. Justru karena kita tahu ada rahasia di balik kesuksesan mereka, kita bisa bikin strategi yang lebih jitu. Yang penting jangan pernah berhenti belajar dan berkembang. Dunia itu dinamis banget. Skill yang hot di hari ini bisa jadi nggak berguna di masa depan. Makanya kita harus selalu up to date dan siap belajar baru. Jadi mulai dari mana? Coba deh bikin rencana pengembangan diri. Skill apa yang pengen kalian kuasai dalam 6 bulan ke depan? Cari cara buat dapetin skill itu bisa lewat online course, buku atau mentoring. Ingat, mungkin kita nggak punya cheat kayak lulusan kampus top, tapi justru itu yang membuat perjalanan kita lebih seru dan lebih bermakna. Kita start dari bawah, tapi siapa tahu beberapa tahun lagi kita bakal jadi orang yang dicari sama junior-junior kita. Tapi itu ya video ini. Jadi buat kalian yang masih ada pertanyaan kurang detail ya silahkan kalian komen aja di kolom komentar. Buat kalian yang merasa video ini berguna, bermanfaat buat kalian, jangan lupa buat like, share video ini dan juga subscribe channel ini. Dan juga buat kalian yang mungkin merasa jawabannya nggak cocok, ya kalian nggak suka, kalian pengen dislike, silahkan dislike aja, gua nggak apa-apa. Kurang lebih itu dari gua dan see you in the next video. Bye bye.